Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili melanjutkan perjalanannya. Nili memasuki hutan dan bertemu dengan iblis ular. Ular itu menyerang Nili, karena itu Nili pun membunuhnya. Setelah membunuh ular tersebut, Nili berencana memakan dagingnya. Tapi karena beracun, Nili mengurungkan niatnya. Nili pun melanjutkan perjalanannya. Melihat cuaca yang panas, Nili berencana melakukan latihan. Dia mulai memasang susunan array dengan menggunakan batu asap ungu. Beberapa saat kemudian, susunan array sudah selesai dipasang oleh Nili. Nili pun duduk di atas batu yang merupakan pusat array dan memulai latihannya. Terlihat asap dari batu ungu sudah mulai keluar. Sedikit demi sedikit bertambah banyak. Nili mencoba menghirup asap tersebut. Setelah menghirup asap dari batu ungu, racun yang berada di dalam batu tersebut sudah mulai masuk ke dalam tubuh Nili. Perlahan-lahan, racun mulai bergerak ke tubuh Nili. Racun tersebut diserap oleh jalar dari kekuatan jiwa Nili dan mulai tumbuh semakin lebat. Seiring pertumbuhan jalar tersebut, membuat roh iblis pada tubuh Nili ikut meningkatkan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, Nili berhenti menyerap kekuatan dari batu tersebut dan akan naik peringkat. Tubuh Nili penuh dengan kekuatan, otot-ototnya mulai menegang. Kemudian, Nili berhasil menembus peringkat emas bintang 3. Karena Nili baru menggunakan beberapa ratus batu asap ungu untuk meningkatkan peringkatnya, dia berencana untuk menaikkan peringkatnya lagi. Di dekat area Nili berlatih, terlihat sebuah gada emas. Gada emas tersebut digenggam oleh seorang pria yang bertubuh terbuka. Kelompok tersebut melihat banyak asap yang keluar dari batu asap ungu. Karena hal tersebut, mereka memperkirakan kalau Nili berada di dekat sana. Mereka pun sedikit berbincang. Kelompok ini sebelumnya melihat Nili memiliki cincin penyimpanan dan berencana merampas cincin tersebut. Mereka yakin kalau di dalam cincin penyimpanan tersebut pasti terdapat banyak barang. Kelompok tersebut memiliki 3 orang peringkat obsidian emas dan 5 peringkat obsidian perak. Mereka sangat yakin bisa mengalahkan Nili. Mereka pun sudah membahas hasil rampasan dari Nili. Akan digunakan untuk apa saja. Kembali ke Nili. Terlihat, Nili masih berlatih. Dia dikelilingi oleh asap. Setelah lama berlatih, Nili mulai bisa merasakan kondisi di sekitar menggunakan persepsi jiwa. Bahkan, bisa merasakan keberadaan jiwa tumbuhan dan serangga. Di kehidupan sebelumnya, Nili belum pernah merasakan persepsi seperti ini. Nili pun merasakan kalau ada seseorang yang datang. Dia dapat merasakan kalau yang datang ada 3 orang peringkat emas dan 5 orang peringkat perak. Dalam persepsinya, dia menemukan orang tersebut tidak asing. Di kehidupan sebelumnya, orang ini banyak membunuh warga sipil dari kota Glory dan kabur ke dataran takdir langit. Karena hal tersebut, Nili tidak akan tinggal diam. Kelompok itu pun mengelilingi Nili. Pemimpin dari kelompok tersebut menyuruh Nili menyerahkan barangnya. Kalau tidak, mereka akan membunuh Nili. Nili pun berkata, "Kalian ingin merampokku? Kalau bisa, silahkan coba." Kelompok itu pun menyerang Nili. Pemimpin dari kelompok tersebut mulai bergerak, mengarahkan pukulan gada ke arah Nili. Melihat hal itu, Nili pun bergabung dengan roh iblis pandanya. Dia menggunakan kekuatan medan gravitasi. Orang tersebut terkena serangan gravitasi dan merasakan tubuh dan senjata mereka menjadi sangat berat. Kelompok itu sedikit terkejut melihat Nili bergabung dengan roh iblisnya. Mereka mengakui kemampuan roh iblis Nili memang kuat. Pemimpin kelompok tersebut mencoba berdiri dan kembali menghayunkan gadanya. Dia melakukan serangan kepada Nili. Nili tidak tinggal diam. Nili pun melawan serangan gada menggunakan tangan kosong, yang menyebabkan gada tersebut terpental. Pemimpin kelompok itu terkejut melihat serangannya gagal, dan malah tangannya terluka. Karena hal tersebut, mereka semua menyerang Nili. Nili yang baru saja selesai berlatih, mencoba kekuatannya. Semua orang yang menyerang Nili dihajar habis-habisan. Ada yang terkena pukulan, dan ada yang terkena tendangan. Mereka semua dihajar oleh Nili. Pemimpin mereka pun menyuruh agar menyerang Nili dari belakang, seperti memburu hewan iblis. Mereka pun mengikuti instruksi dari pemimpin tersebut, akan tetapi tidak berhasil mengenai Nili. Malah mereka terkena lutut Nili hingga terpental. Melihat Nili sibuk melawan anak buahnya, pemimpin kelompok itu memanfaatkan celah untuk menyerang Nili dari belakang. Akan tetapi, Nili yang menyadari hal tersebut menyerang balik menggunakan serangan dari mulutnya. Pemimpin itu pun terkejut dan menerima serangan Nili secara langsung. Dia tidak dapat menghindari serangan tersebut dan membuatnya terpental ke sebuah pohon. Gadanya terlepas dari genggamannya. Melihat kejadian itu, anak buahnya terkejut. Nili pun mengatakan kalau sudah lemah, masih saja ingin merampok. Melihat pemimpinnya sudah dikalahkan, para bawahan mulai panik dan kabur. Nili yang melihat mereka kabur, mengeluarkan kekuatan medan gravitasi agar mereka tidak bisa bergerak. Orang-orang itu pun meminta ampun kepada Nili dan memberikan alasan untuk melindungi diri mereka. Karena seperti itu, Nili pun mengampuni mereka semua.
Akan tetapi, Nili meminta mereka mengantarkannya ke suatu tempat. Mereka pun menerima persyaratan tersebut. Kemudian mereka menanyakan kalau Nili mau kemana. Mereka pun terkejut setelah Nili mengatakan kalau dia mau pergi ke mata air hitam. Orang-orang itu sangat panik dan mengatakan ke Nili agar tidak pergi ke tempat tersebut karena tempat tersebut sangat berbahaya dan kemungkinan bisa mati. Tapi Nili tidak mau tahu. Karena ini perintah, mereka harus mematuhi perintah Nili. Mereka yang mencoba kabur langsung diserang oleh Nili. Setelah itu, Nili mengeluarkan serangan guntur. Setelah menghajar salah satu dari mereka, Nili menanyakan kepada mereka. Akhirnya, mereka semua takluk oleh Nili. Melihat kekuatan Nili, mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka pun mulai mengantarkan Nili ke lokasi mata air hitam. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan jalan yang bercabang. Melihat petunjuk arah, mereka mencoba mengarahkan Nili ke tempat yang salah. Akan tetapi, Nili yang juga bisa membaca petunjuk arah tersebut menegur mereka dan mengatakan kalau sepertinya mereka ingin dibunuh karena tidak menunjukkan arah yang benar. Akhirnya, mereka semua berlutut dan meminta maaf. Mereka berkata, kalau Nili sudah tahu kenapa meminta mereka mengantarkan Nili ke tempat tersebut. Nili pun tidak mau tahu. Berpindah ke tempat pertarungan Nili sebelumnya, terlihat pemimpin kelompok yang sudah meninggal, dan satu anak buahnya sudah dibunuh oleh Nili. Xiaokuang dan ayahnya, yang bernama Xiaowu, melihat orang-orang tersebut sudah mati. Mereka tidak menyangka, dengan kekuatan pemimpin kelompok itu, mereka benar-benar dikalahkan. Mereka pun mengamati sekitar mereka. Kepala desa melihat jejak kaki yang sedikit dalam. Melihat hal tersebut, kepala desa mulai membayangkan bagaimana pertarungan tersebut berlangsung. Dia merenung dan sedikit kebingungan. Kemudian, kepala desa menyimpulkan dari pertarungan tersebut, pemimpin itu bernama Xiaolang dibunuh hanya dengan satu gerakan. Mendengar hal tersebut, Xiaokuang merasa terkejut. Apa benar dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan? Xiaokuang mengatakan, meskipun lawannya obsidian hitam, harusnya tidak sampai seperti ini. Kepala desa pun berkata, agar Xiaokuang melihat luka akibat serangan dari lawannya. Dia tidak terluka oleh pukulan ataupun senjata. Kemungkinan ada kaitannya dengan roh iblis. Kemungkinan teknik roh iblis itu sangat kuat. Lawannya adalah spiritual iblis yang sangat kuat. Kalau sampai menyerang desa, kemungkinan dia bisa meratakan desa kita. Xiaokuang mengatakan, kalau belum lama ini dia bertemu dengan seorang spiritual iblis muda. Ada kemungkinan dia yang melakukan ini. Kepala desa mengatakan, kalau dulu banyak orang jenius. Mereka bisa mencapai obsidian hitam saat berumur 14 tahun. Saat kita melarikan diri, kita kehilangan banyak teknik kultivasi. Karena itu, sedikit yang menjadi spiritual iblis. Alasan kota Glory kuat pasti karena mewarisi banyak teknik kultivasi. Anak itu mengatakan kalau dia punya hubungan dengan Raja Kota. Kemungkinan dia membawa pengawal yang sudah berperingkat obsidian hitam. Kepala desa menyuruh Xiaokuang, kalau dia bertemu dengan anak itu, dia harus memperlakukannya dengan baik. Kemudian, kepala desa melihat jejak kaki yang berbeda. Dia menyimpulkan kalau itu pasti jejak anak buahnya Xiaolang. Mereka pun memeriksa arah jejak kaki tersebut, hingga mereka sampai di sebuah jalan bercabang. Jejak kaki itu mengarah ke arah mata air hitam. Kepala desa mengatakan, kalau tidak ada seorang pun yang dapat keluar dengan selamat dari mata air hitam, termasuk peringkat obsidian hitam. Jadi, mereka tidak melanjutkan mengikuti jejak kaki tersebut. Mereka yakin kalau anak buah Xiaolang pasti diancam, sehingga mereka mau ke tempat tersebut. Kepala desa menyuruh agar berjaga di persimpangan jalan tersebut. Jika anak itu kembali dalam 2 hari, maka undanglah dia ke rumah kita. Jika tidak, kau tidak perlu menunggunya. Kepala desa sedikit kebingungan. Apa tujuan anak tersebut ke mata air hitam? Berpindah ke Nili. Terlihat orang-orang yang dibawa Nili sudah memasuki area mata air hitam. Di sana terdapat banyak tulang manusia. Salah seorang menginjak tulang tersebut dan panik. Dia menanyakan ke Nili, apakah tetap mau dilanjutkan? Nili pun diam. Mereka mengeluh kalau mereka mulai merasa pusing dan mulai tidak bisa melihat. Nili pun melemparkan beberapa pil langsung ke dalam mulut mereka dan menyuruh mengkonsumsinya. Nili berkata, karena pohon minyak hitam dan semua mayat membusuk ini memiliki reaksi kimia dan membentuk racun. Kalau kalian menghirup racun ini terus-menerus, maka kalian akan berakhir seperti tengkorak ini. Mendengar hal itu, mereka pun menelan ludah dan buru-buru menelan pil yang diberikan oleh Nili. Setelah menelan pil itu, mereka pun langsung sembuh. Nili berkata, obat ini tidak sepenuhnya menyembuhkan racun. Setelah beberapa saat, kalian harus menelan obat ini lagi, karena racun masih ada dalam tubuh kalian. Jadi, jangan coba macam-macam. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai tidak ada jalan lagi. Yang ada hanya rawa. Mereka mengatakan, kalau rawa ini beracun, kalau terjebak tidak akan bisa selamat. Nili pun mengeluarkan beberapa kapak yang diberikan kepada mereka. Kemudian menyuruh memotong beberapa kayu dan menjadikan papan. Mereka pun melaksanakannya.
Nili juga menyuruh mereka membuat seutas tali dari kulit kayu dan jalar dengan panjang 3.000 meter. Mereka terkejut karena itu lumayan panjang. Nili pun sedikit mengancam mereka. Mereka pun tidak punya pilihan. Salah seorang bertanya, kalau mereka sudah menyelesaikan tugas, apa mereka akan dilepaskan? Nili pun mengatakan kalau dia akan melepaskan mereka. Akan tetapi, kalau mereka tidak bertobat, Nili akan mencari mereka. Mereka pun langsung berlutut dan berjanji kalau mereka akan bertobat. Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nili. Mereka mulai menebang pohon. Malam pun berlalu, dan pagi pun tiba. Nili yang berkultivasi membuka matanya, karena orang-orang itu mulai mengeluh kalau obatnya sudah tidak bereaksi. Nili pun memberikan obatnya. Nili bergumam kalau dia sudah memberikan obat kepada mereka sebanyak 9 kali, dan pekerjaan mereka hampir selesai. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.